Ya. Kemudian ketenangan jiwa, ya, yang dimaknai dengan mata'an hasanan di sini juga memiliki jiwa yang tenang, ya, memiliki jiwa yang thama'ninah, ya, sakinatun nafs, jiwa yang selalu tenang. Ini juga menjadi modal besar bagi seseorang untuk menyelesaikan masalah. Kalau dia memiliki jiwa yang tenang, jiwa yang thama'ninah. Dan alangkah mahalnya, ya, di zaman kita ini, ya, jiwa yang thama'ninah nafsul mutmainnah, yang nanti di hari kiamat seseorang tidak akan selamat, ya, dari siksaan Allah illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat, dengan hati yang sakinah, dengan hati yang tenang. Salah satu hal yang bisa menyebabkan ketenangan jiwa kita adalah memperbanyak istighfar, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika masalah melanda kita, harus diimbangi dengan memperbanyak istighfar. Ketika kita mendapatkan masalah dalam kehidupan kita, imbangi dengan istighfar, ya. Ini di antara faedah istighfar. Kemudian wal mata'al hasan, ya, kesenangan yang baik. Jadi ini firman Allah, istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumatti'akum mata'an hasana. Saya menganalogikan, ya, bahwa rahmat Allah itu, ya, wajib. Wa rahmati wasi'at kulla syai', ya. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Rahmatku itu lebih dahulu daripada kemurkaanku. Jadi sebetulnya Allah itu maunya memberikan kasih sayang kepada kita, ya, bukan memberikan kemurkaannya kepada kita. Asal dari sifat Allah Subhanahu wa taala adalah rahmat, ya. Rahmat adalah asal dari sifat Allah Subhanahu wa taala yang melekat kepada setiap hambanya. Ya, kalau ada seseorang yang kemudian tidak mendapatkan bagian rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, ini analoginya seperti, ya, kita sama-sama berlangganan air ledeng gitu, ya. Kalau di sini nggak ada ledeng, ya. Kemudian kok tiba-tiba airnya ini keluarnya sedikit-sedikit. Kenapa ini? Ada apa ini? Ya, padahal dia berhak untuk mendapatkan air itu, gitu kan? Apa penyebabnya? Penyebabnya pasti di sana ada sumbatan-sumbatan, di sana ada hambatan-hambatan, di sana barangkali ada yang menyebabkan air itu keluarnya sedikit-sedikit. Nah itulah, ya, hambatan-hambatan, ya, sumbatan-sumbatan itu adalah dosa-dosa kita. Ya, manakala kita bisa menyelesaikan, bisa mengambil sumbatan-sumbatan, hambatan-hambatan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan kembali secara 100% menurunkan rahmatnya kepada kita. Ya, makanya di sini penting bagi kita, kalau kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ujian, cobaan, musibah, ya, kita mengingat kira-kira apa yang telah saya lakukan. Para salafus soleh dulu, ya, mereka menghitung-hitung dosanya itu dengan apa? Dengan hatta perlakuan binatangnya, perlakuan keledainya. Keledainya susah banget itu dikendalikan. Ini dosa apa yang saya lakukan? Ya, bapak-bapak pulang ke rumah gitu kan, istrinya cemberut melulu. Apa dosa yang saya lakukan? Gitu, ya. Apa kesalahan yang saya lakukan? Kenapa ini? Hambatan sehingga menyebabkan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu tidak turun kepada kita secara luas. Ya, padahal setiap hamba berhak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala secara luas. Ya, maka hambatan-hambatan inilah yang harus kita buang. Sumbatan-sumbatan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala inilah yang harus kita selesaikan. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran kepada orang yang memperbanyak istighfar, diberikan untuknya kesenangan yang baik. Ya. Kemudian siapa di antara kita yang tidak menginginkan memiliki badan yang sehat, memiliki badan yang kuat? Setiap kita menginginkannya. Setiap kita menginginkan memiliki badan yang kuat, badan yang sehat, ya, bisa memikul beban-beban kehidupan, bisa melaksanakan ibadah secara sempurna. Setiap kita menginginkannya, ya. Siapa di antara kita yang tidak menginginkan selamat dari bermacam-macam ujian, bencana, cobaan yang tidak menyenangkan di dalam hidup ini? Setiap kita menginginkannya. Setiap kita menginginkan dan mendoakan keselamatan terus, ya, di dunia ini.
selamat dari segala macam bencana, ujian, musibah dan lain sebagainya. Ya. Siapa yang tidak menginginkan itu semuanya? Kalau kita semuanya menginginkan memiliki badan yang kuat, badan yang sehat, ya, selamat dari bermacam goncangan, cobaan dunia, selamat dari penyakit-penyakit dan selamat dari bermacam-macam gangguan kehidupan, maka kita harus memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sama juga surat Hud ayat 52. Ya. Surat Hud ayat yang ke-52. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, menyampaikan ucapan Nabi Hud alaihissalam, ya. Ya qaum istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum. Wahai kaumku, istighfarlah kamu kepada Tuhanmu, kemudian bertobatlah kepadanya. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala berjanji yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Ya, Allah akan mengutus, Allah akan mengirim dari langit, ya, hujan yang deras. Ini apa ini? Rizki. Jadi bahkan di sini karena apa? Air hujan itu adalah sumber rizki. Kalau kita lihat semua yang kita makan, yang kita nikmati itu bermula dari air. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, wa yunazzilu minas sama'i rizqan. Allah menurunkan dari langit itu adalah rizki. Loh, apa di sana ada euro? Turun enggak? Ada emas turun enggak? Karena itu semuanya menyebabkan kita, ya, memperoleh fasilitas kehidupan ini adalah air hujan tersebut. Maka Allah mengatakan, ya, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit itu adalah tergantung rizkimu. Maknanya di sini Allah Subhanahu wa taala sumber rizki, juga sebab rizki itu ada di langit. Yaitu apa? Air hujan itu. Air hujan itulah yang menyebabkan, ya, sumber rizki kita. Jadi kalau kita ingin ditambah rizki kita, diberkahi rizki kita, dicukupkan rizki kita, ya, maka memperbanyak istighfar. Ya. Pengen rizki cukup apa pengen rizki yang berlebih? Cukup ya. Cukup, ya. Cukup pas butuh, pas ada, gitu kan? Pas mau nikah, pas ada. Pas mau beli rumah, pas ada, ya. Pas mau beli mobil, pas ada, ya. Jadi sebagian orang itu rizkinya itu ada yang diatur oleh Allah langsung, sebagian lagi ada yang diserahkan semuanya, ya. Jadi kalau orang itu rizkinya diatur oleh Allah, bendaharanya Allah. Minta, kalau butuh sesuatu minta kepada Allah, Allah kasih. Ya Allah, saya mau naik haji, ya Allah, dikasih. Ya Allah, saya mau nikah, ya Allah, dikasih. Ya Allah, saya mau beli mobil, ya Allah, dikasih. Ya Allah, saya mau bayar sekolah anak, di sini nggak ada bayar sekolah anak, dikasih. Itu rizkinya diatur oleh Allah. Ya, jadi dikeluarkan oleh Allah menurut apa? Kebutuhannya. Tapi nggak pernah kekurangan. Ya, dan sebagian ada yang disuruh olah, terserahlah. Saya kasih kamu 1 triliun, atur sendiri. Nah, ini biasanya banyak orang yang celaka di sini. Nggak bisa ngatur, ya, rezekinya sendiri, gitu kan? Ya, akibatnya, ya, dia bermacam-macam karena satu bingung dia buat apa ini, gitu kan? Akhirnya, ya, buat kawin lagi, buat apa namanya, judi, buat, ya, macam-macam, ya. Nggak apa-apa ya. Ya, syukur kalau kawinnya sah, ya. Tapi kalau kawinnya benar-benar kawin di luar pernikahan, kawin sama nikah beda. Nah, ini yang membahayakan ini. Ya, kenapa? Dia nggak bisa ngatur rezekinya sendiri. Ya, maka rezeki yang terbaik itu adalah rezeki yang, ya, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia butuh apa saja, dia minta kepada Allah, lalu Allah memberikannya. Ya, dan ada orang yang disuruh ngatur sendiri, akibatnya dia nggak bisa ngatur. Ya, kata Allah di sini, yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Ya, jadi kalau kerjaan kok susah sekarang, banyak istighfar. Udah berhari-hari nganggur nih, ya. Banyak istighfar kepada Allah, sebab Allah menjanjikan itu, yursilis samaa'a 'alaikum midrara.